Hai Gochanity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gocha, diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Mari kita berdoa sebelum ibadah dimulai. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada di setiap langkah kami. Tiba saatnya kami menaikkan lagu-lagu kami menaikkan sukacita kami ke hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia, puji Dia.
setia di setiap langkah kami. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami haus akan cinta-Mu Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidup
Shalom saudara-saudara, saya sangat bersuka cita bahwa hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah ibadah yang luar biasa, walaupun masih tetap secara online. Hari ini saya akan bagikan sesuatu, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang luar biasa, kami bersyukur bahwa sampai saat ini Engkau tetap memelihara kami, kasih-Mu tetap ada di dalam kami Tuhan. Dan di sore malam hari ini kami percaya bahwa ketika kami berkumpul walaupun secara online Engkau hadir Tuhan. Dan kami mau untuk saat ini merenungkan firman-Mu dan kemudian kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari pimpin kami Roh Kudus untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di minggu-minggu ini teman-teman sekalian, saudara-saudara bisa tahu bahwa mulai dari tanggal 2 kemarin, kita memperingati sebuah hari yang cukup bersejarah dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu kematian Kristus di atas kayu salib. Dan itu menjadi sebuah hari libur nasional, tapi saya nggak menyikapi dari sisi liburnya. Tapi begini, Paskah adalah momen di mana Tuhan itu membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Dan saya sangat yakin bahwa kita setuju dengan hal itu. Bahwa Paskah adalah bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk membuktikan bahwa cinta Dia melebihi hidupnya Dia. Cinta Dia kepada kita sampai perlu Dia mengorbankan nyawanya menggantikan hidup kita. Nah, mungkin kalau saat ini saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, untuk apa sih Yesus itu mati? Apa sih yang menyebabkan Yesus mau mati? Buat saya, buat Anda semua, buat saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Mungkin tanpa kita sadari, kita mempunyai sebuah stereotip bahwa begini, Yesus mati untuk menyelamatkan dosa kita, menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Dan itu tidak salah, saudara-saudara. Dan saya juga menyadari bahwa hal itu pun saya mengalaminya. Saya seringkali berkata bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan saya. Tetapi seiring waktu berjalan ketika saya mulai merenungkan lebih dalam tentang kasih Yesus, terutama kematian Yesus di atas kayu salib, saya menemukan bahwa Yesus menjadi juru selamat saya itu hanya sebagian dari kebenaran. Dan kebenaran yang utuh, kalau kita tidak memahami kebenaran yang utuh, ini menyebabkan kita tidak mempunyai kehidupan secara full di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang satu prinsip kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kematian Yesus tidak hanya sekedar menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Yesus mati untuk Dia menjadi Tuhan kita. Christ is Lord. Dan tujuan itu Dia pakai untuk membuat kita semua mempunyai prinsip bahwa penguasa hidup saya adalah Yesus. Karena arti kata dari Lord, bahasa asli yang digunakan itu adalah kurios. Itu berarti adalah menguasai sepenuhnya. Mari saja kita buka satu ayat sebagai dasar firman Tuhan kita. Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah
Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati ataupun atas orang-orang hidup. Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa Kristus mati dan dia hidup kembali. Dan puji Tuhan, Yesus mati dan hidup kembali. Tujuannya tidak hanya sekedar menyelamatkan saudara sekalian dari dosa, tetapi supaya Yesus mempunyai kuasa sepenuhnya atas hidupmu sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Tidak hanya sekedar dia menyelamatkan dosa, membereskan dosa kita, mengangkat kita menjadi anak, dan kemudian mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa. Tapi terlebih lagi, Yesus punya tujuan utama, yaitu dia menjadi Tuhan dalam hidupmu. Christ is Lord. Sekali lagi, Christ is Lord. Dan hari ini saya bagikan ada 3 hal yang harusnya kita cek dalam diri kita masing-masing. Parameter apa yang saya bisa ukur seberapa berkuasanya Yesus dalam hidup saya. Ketika kita percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita perlu merenungkan sisi ini. Bagian yang pertama, arti dari Yesus adalah Tuhan, Christ is Lord, adalah yang pertama. Yang Tuhan kerjakan adalah dia menggantikan identitasmu. Di bagian pertama ini, identity, ini adalah prinsip take over. Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Saya ulangi, Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ada sebuah prinsip take over yang Tuhan ambil di dalam diri kita, yaitu hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Nah, manusia seringkali mengambil banyak sekali strategi, banyak sekali langkah, metode untuk dia mempunyai identitas. Salah satunya, contohnya, dia bergabung dengan sebuah organisasi. Makanya dia punya satu identitas. Si A, anggota geng motor, contohnya. Bahkan mungkin beberapa saat ini kita mendengar ada banyak sekali teror yang terjadi, dan kita melihat bagaimana mereka mempunyai sebuah identitas yang karena identitas itu akhirnya mereka melakukannya. Ada berita, ada orang yang melakukan bom bunuh diri, terus penyerangan, sampai kemudian dia rela menyerahkan nyawanya. Yang mungkin menurut kita itu sia-sia. Tapi dari sisi mereka, itu adalah identitas mereka. Atau ada lagi orang yang mendapatkan identitas dengan cara dia belajar melatih sebuah skill tertentu. Makanya terkenal si A, karateka. Wah, misalkan begitu. Ya, karena saya juga sekarang hari-hari ini juga lagi belajar itu. Identitas bagi banyak manusia ini menandakan betapa dia manusia kepingin dalam tanda kutip diterima oleh lingkungannya, diterima oleh sekitarnya. Orang cenderung melakukan apapun ketika dia punya identitas. Dan anak-anak muda hari-hari ini pun sudah mulai merasa bahwa ya saya butuh ini. Tetapi ada satu kabar baik yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Anda dan semua, teman-temanku semua, bahwa Yesus mati di atas kayu salib, dia menggantikan hidupmu dan memberikan sebuah identitas baru. Kolose 2 ayat yang ke-10 dikatakan dalam versi The Amplified Bible itu seperti ini, bahwa in Him you have been made complete. Bahwa di dalam Tuhan Anda semua komplit, Anda semua utuh, Anda semua nggak membutuhkan pengakuan orang lain. Ada sebuah identitas yang ditanamkan dan itu adalah sebuah hal yang utuh yang nggak akan mungkin bisa diusik. Ciri khas yang pertama, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah dia sangat memahami siapa dirinya. Identitasnya jelas, sehingga nggak ada lagi istilahnya bahwa saya sedang galau, saya sedang bingung, saya ini, itu, dan lain sebagainya. Karena dia tahu bahwa identitasnya di dalam Tuhan.
Dan karena dia tahu identitasnya di dalam Tuhan, maka ini tiba-tiba saya terpikir seperti ini. Kalau kemudian kita memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, dan identitas kita ada di dalam Yesus, ada di dalam Tuhan, maka ada sebuah identitas yang tanpa sadar, mau tidak mau, Anda itu pasti melekat dalam diri Anda, yaitu bahwa Anda adalah hamba Kristus. Anda adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya orang yang mempunyai dalam tanda kutip pelayanan di gereja sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan pujian dan lain sebagainya. Tidak. Anda semua, saudaraku sekalian yang mendengarkan khotbah ini, ketika Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan, karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kita untuk menjadi Tuhan, maka ada satu identitas yang saya mau bagikan buat saudara. Dan harus melekat dan Anda harus hidupi, yaitu Anda adalah hamba Kristus. Anda adalah hamba Tuhan. Ya sudah pasti Anda harus jaga hidup Anda punya karakter yang sesuai dengan Anda, sesuai dengan Kristus yang Anda sembah. Ini hal yang pertama, bahwa identitas Kristus sebagai Tuhan menggantikan identitas kita keseluruhannya. Bahkan saya lanjutkan tadi di Amplified Bible, Kolose 2 ayat 10, and in Him you have been made complete. Anda telah dibuat utuh. Ada kurungnya, di situ dituliskan seperti ini, a saving spiritual structure to Christ. Telah menerima bentuk spiritual di dalam Kristus. Nggak ada lagi galau, nggak ada lagi orang yang bingung dengan identitasnya dan bertanya saya siapa. Tapi kita dengan sangat yakin ngomong bahwa saya adalah hamba Yesus. Ini hal yang pertama, identitas. Yang kedua, ketika Yesus menjadi Tuhan, maka sebenarnya yang dia kerjakan adalah dia memberikan providence. Providence artinya adalah the care and control of God. Sebuah bentuk kasih sayang dan kontrol dan penguasaan dari Tuhan. Yesus adalah sumber dari segalanya. Yohanes 1 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini, bahwa segala sesuatu tercipta karena Yesus. Dan kalau kita memahami bahwa segala sesuatu tercipta karena Yesus, dan Yesus itu menjadi Tuhan kita, maka kita bisa dengan sangat yakin mengatakan bahwa segala sesuatu yang saya alami hari-hari ini, segala sesuatu yang ada dalam diri saya hari-hari ini, itu semua ada karena Yesus. Efeknya apa? Saudara-saudara, sederhana. Hari-hari ini banyak orang merasa khawatir, terutama kita sudah kurang lebih sudah 1 tahun gitu ya, mengalami masa pandemi, dan ini pun masih belum tahu kapan selesainya. Saya melihat banyak sekali orang merasa khawatir dengan hidupnya, apa yang akan terjadi, karena ini pandemi masih belum tahu kapan berakhir. Bahkan bulan Maret ini di Indonesia, khusus di Indonesia, bulan Maret diperingati sebagai hari bulan di mana pandemi sudah berusia 1 tahun gitu ya. Bahkan anekdotnya banyak sekali saya baca meme, coronanya ulang tahun, jangan ucapin selamat ya, jangan ucapin panjang umur ya, nanti dia nggak pergi-pergi gitu kan. Masa pandemi ini semua orang merasa ketakutan. Masa pandemi ini banyak sekali orang merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi. Tidak boleh kemana-mana, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngapain-ngapain. Tapi satu hal, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita harus meyakini, kita harus memahami, kita harus menanamkan dalam pola pikir kita bahwa Yesus in control dalam semuanya. Bahwa ada sebuah providence dari Tuhan, bahwa Yesus itu akan mengatur segalanya, dan dia memperhatikan Bapak Ibu Saudara, dia memperhatikan saudara-saudara semua. Saudara-saudara, ada satu hal yang saya kepingin untuk kita mulai belajar. Ketika kita memahami Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, itu berarti ada providence dari Tuhan. Maka yang kita perlu belajar benar-benar untuk kita hidupi adalah begini, rasa syukur dan rasa cukup.
ucapan syukur, dan rasa cukup. Karena bagi kita Tuhan itu sudah cukup. Karena Yesus itu sumber segalanya. Dan karena Yesus sumber segalanya, dia ada dalam diri kita. That's it. Sudah. Kita perlu mengembangkan sebuah kebiasaan untuk kita bersyukur. Sebuah pola pikir bahwa kita merasa cukup. Karena banyak orang terjatuh hanya di masalah dia tidak bisa merasa cukup. Sudah punya harta yang banyak, sudah cukup, gajinya sudah cukup, dalam tanda kutip gajinya sudah cukup. Tapi karena merasa kurang, akhirnya bisa-bisa korupsi. Dan itu hal yang dalam tanda kutip begini, hal yang sudah sangat wajar ada terlihat di sekitar kita. Mungkin korupsinya nggak banyak, cuman ketika belanja, ya harusnya harganya 25.000, diminta aja tulis 30.000. Ya 5.000-nya kan buat saya. Wah 5.000-nya buat parkir. Kenapa hal itu muncul? Sederhana, saya melihat bahwa hal itu muncul karena tidak adanya rasa cukup. Coba ketika kita membekali diri kita, ketika kita menerima seberapapun gaji atau seberapapun berkat yang hari-hari ini kita terima dengan ucapan syukur dan rasa cukup, itu menyelesaikan semuanya. Dan ketika kita menerima seberapapun dan kita yakin bahwa ini karena Tuhan, saya sangat yakin bahwa Tuhan saat itu ketika kita menerima itu dan kemudian kita bersyukur dan ada rasa cukup yang terus kemudian membuat kita akhirnya berkata begini, Tuhan kau itu baik sekali. Saya bisa merasakan Tuhan pasti tersenyum dengan hal itu. Dibanding kalau kemudian kita menerima sesuatu dan aduh bulan ini aku harus membayar ABC. Aduh bulan ini aku harus ini dan lain sebagainya. Oh ada kebutuhan ini. Dan kemudian ada rasa khawatir. Anda tahu rasa khawatir muncul hanya karena Anda tidak pernah belajar untuk merasa cukup. Hal yang kedua, ada satu cerita bagaimana di Matius 15 ayat 36 gitu ya. Kemudian ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Ketika itu ada satu kondisi di mana Yesus sedang mengajar dan banyak orang menyertai dia. Ada sekitar 5.000 dikatakan di situ, orang laki-laki, berarti kurang lebih sekitar ya 15.000. Dan waktu itu gak ada lagi makanan, sudah sore. Dan Yesus mikir gini, Yesus nanya sama murid-muridnya, kalau mereka tak suruh pulang, mereka bisa pingsan tengah jalan. Di sini terlihat sekali satu cerita bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia memberikan providence. Dia sangat memperhatikan orang-orang yang menyertai dia. Dan tidak hanya itu, tapi dia take control untuk semuanya. Dia tanya, dalam apa yang ada padamu? Cuman ada roti yang cuman sedikit, yang gak mungkin cukup buat orang segini banyak. Anda tahu apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengucap syukur. Yesus merasa ini cukup dan mengucap syukur. Kemudian memecahkan roti dan meminta murid-muridnya bagikan. Dan Anda tahu, nggak hanya sekedar cukup buat orang-orang itu, yang 5.000 orang, tetapi bahkan ada lebihnya. Cerita ini sudah sangat jelas menggambarkan ketika Yesus mempunyai posisi yang tepat. Yesus sebagai Tuhan, dia mengambil kontrol semuanya. Tindakan yang sangat terlihat oleh orang-orang sekitar kita ketika kita menjadikan Yesus adalah Tuhan adalah adanya ucapan syukur yang tidak pernah berkesudahan dan adanya rasa cukup dalam apapun yang kita terima. Dan ini perlu berlatih teman-teman, perlu berlatih saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ini hal yang kalau kita tidak terbiasa dengan hal itu, maka kita dengan sangat mudah akan ngomel. Makanya ketika orang melihat dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali perusahaan yang tutup, banyak sekali perusahaan mengadakan pengurangan karyawan, banyak perusahaan yang dia hanya bisa menggaji sekitar 25% atau potongannya 70% dan lain sebagainya.
Tetapi ketika kita berkata bahwa Yesus Tuhan, dan kita sangat meyakini bahwa ada sebuah providence dari Tuhan, bahwa Tuhan itu memperhatikan, Tuhan memperdulikan, dan Tuhan take control atas semuanya, maka kita perlu belajar untuk mengucap syukur dan ada rasa cukup. Dengan itu, Tuhan akan sangat bangga dengan Anda. Orang sekitar akan mulai ngelihat, ini pandemi susah, tapi kenapa kamu masih bisa tersenyum, kamu bisa bahagia? Kita bisa berkata dengan tenang sama mereka, Tuhan mengatur segalanya. Yesus, Tuhan saya, Dia take control atas semuanya. Hal yang kedua, kita perlu belajar untuk mempunyai rasa cukup dan keluar berupa ucapan syukur yang tidak berkesudahan. Yang ketiga, singkat saya bagikan kepada kita semua, yang ketiga adalah seperti ini, bahwa ketika Yesus menjadi Tuhan kita, maka akan ada muncul ability yang baru. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ada satu perikop yang di situ menjelaskan tentang Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Dan di situ dengan sangat jelas dikatakan bahwa aku adalah pokok anggur dan kamu carangnya. Kamu tidak bisa berbuah tanpa aku. Ketika kita menjadikan Yesus itu Tuhan, maka akan ada muncul ability baru. Kenapa? Yesus sendiri berkata bahwa tanpa aku, kalau kamu nggak bisa berbuat apapun di luar aku, ketika kita ada di dalam Yesus dan Yesus kita jadikan Tuhan, maka akan ada muncul ability baru, ada muncul creativity yang baru. Ada sebuah antusiasme justru yang akan muncul. Karena begini, antusias itu bahasa aslinya adalah entheos. Come from God. Kalau kita menyadari bahwa Yesus itu Tuhan kita dan kita tinggal di dalamnya, maka akan ada banyak sekali kreativitas, akan banyak sekali ability yang muncul, yang itu diwujudkan dalam sebuah tindakan-tindakan sederhana yang kemudian akan membuat orang lain kebingungan, kok bisa begitu. Di masa pandemi ini, saudara, saya mau kesaksian sedikit bahwa Tuhan kasih sebuah kemampuan yang unik kepada kami. Tiba-tiba di masa pandemi, istri saya mempunyai kreativitas dan berpikir bikin olahan makanan. Dan itu kami melihat, kami menyadari bahwa itu bukan kami. Kalau tanpa Tuhan, kami nggak akan mungkin bisa lakukan itu. Bahkan istri saya sendiri ketika melihat seperti itu, dia melihat gini, aduh, tidak mungkin tanpa Tuhan saya bisa lakukan ini. Ada banyak hal yang kita perlu untuk mulai melihat begini, saudara-saudara, bahwa ketika kita ada dalam Tuhan, justru ada sebuah antusiasme baru yang muncul. Dan itu memunculkan kreativitas yang baru, memunculkan sebuah kemampuan yang baru. Dan perhatikan, kemampuan yang baru, kreativitas yang baru, antusiasme yang gak mungkin terbendung, ini akan menyebabkan Anda dengan sangat mudah menginjil kepada orang, berkata kepada orang bahwa Yesus itu Tuhan. Hal yang ketiga, ketika Yesus kita taruh dalam posisinya yang benar, yaitu sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka Filipi 4 ayat 13 akan terjadi. That I can do all things. Sekali lagi, I can do all things in Him who strengthen me. Ketiga hal ini yang akan saudara-saudara semua coba cek dalam dirimu. Sudahkah hari-hari ini aku mempunyai identitas yang benar? Aku menyadari identitasku di dalam Tuhan. Dan yang kedua, sudahkah kita mempunyai ucapan syukur dan rasa cukup karena Tuhan itu providence, Tuhan itu memperhatikan dan take control dalam hidup kita. Dan yang ketiga, perhatikan hari-hari ini apakah ada antusiasme untuk belajar sesuatu yang baru. Karena itu semuanya
terjadi ketika kita menaruh Yesus menjadi Tuhan kita. Kematian Yesus di atas kayu salib yang kita peringati, dan kemudian kebangkitan, dan kemudian dia naik ke surga, harus menjadi sebuah momen di mana kita berkata bahwa ini hidupku, ambil semuanya karena Engkau adalah Tuhanku. Mari ambil posisimu yang benar Tuhan, sebagai penguasa dari hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di saat ini kami menyadari kembali bahwa Engkau sadarkan kami bahwa kematian-Mu di atas kayu salib itu untuk menjadikan diri-Mu Tuhan kami. Mengambil posisi-Mu sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau untuk mengundang Engkau untuk mengontrol kehidupan kami sepenuhnya. Karena kami nggak bisa apapun, kami nggak mampu melakukan apapun tanpa Engkau. Tapi ketika Engkau ada dalam kehidupan kami sebagai Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi juru selamat kami, tapi Engkau Tuhan yang mengatur semuanya, maka hidup kami akan semakin hari, semakin mencerminkan kehadiran-Mu yang luar biasa dan supranatural. Sehingga orang-orang lain akan bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri kami, yaitu Yesus yang hidup, yang berkuasa menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah ini menjadi pelajaran yang baru, membukakan mata batin kami, dan kemudian kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi memuji Tuhan.